Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu dalam pembahasan kajian Ramadan yang membahas mengenai fikih zakat. Kita telah membahas berbagai masalah dalam beberapa pertemuan yang kemarin, dan pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari masalah-masalah zakat tersebut. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bab yang kedua dari kitab fikih zakat ini, yaitu berkaitan dengan syarat zakat, baik yang berkaitan dengan syarat orang yang mengeluarkan zakat ataupun syarat dari harta yang wajib dizakati itu sendiri. Adapun syarat orang yang wajib zakat, maka seseorang belum diwajibkan untuk membayar zakat daripada hartanya kecuali ia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah muslim. Karena zakat ini merupakan ibadah, maka tentu tidak sah dari orang non muslim. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Ya, seorang budak maka tidak wajib untuk membayarkan hartanya, karena budak maupun harta yang dimilikinya semua itu adalah milik daripada tuannya, sehingga yang mengeluarkan zakat itu adalah tuannya, bukan budak itu. Itulah dua syarat yang harus dipenuhi jika seseorang wajib zakat. Maka bisa dikatakan kita yang muslim ini sudah tentu wajib zakat apabila nanti harta yang kita miliki telah memenuhi syarat-syarat zakat. Ya, tidak ada syarat lain selain ini. Oleh karena itulah anak kecil atau orang yang tidak berakal karena gila misalnya, mereka jika memiliki harta yang telah memenuhi syarat, telah mencapai nisab misalnya dan sudah haul, maka wajib dikeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki. Namun yang diwajibkan untuk membayarkannya atau menunaikannya adalah wali atau orang yang mengasuh anak atau orang gila tersebut. Ya, merekalah yang bertanggung jawab. Jika mereka atau wali tersebut tidak mau menunaikan zakatnya, maka merekalah yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika anak atau orang gila tersebut tidak memiliki wali, maka anak itu wajib untuk membayar zakatnya jika telah baligh, ya, dan dia wajib menzakati tahun-tahun yang lalu yang belum dizakati dari harta tersebut. Begitu juga orang gila, jika dia sudah sadar kembali, maka dia wajib untuk membayarkan zakatnya tersebut. Kemudian rahimakumullah, kita juga telah membahas mengenai harta atau syarat dari harta yang wajib dizakati. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harta tersebut dimiliki oleh orang tertentu. Ya, bukan dimiliki secara bersama, dalam arti tidak diketahui siapa saja pemiliknya. Tapi kalau dimiliki secara bersama tapi diketahui pemiliknya, misalnya pemiliknya 2 orang atau 3 orang, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak diketahui siapa pemiliknya secara spesifik, misalnya barang yang diwakafkan untuk orang-orang miskin. Nah,
Orang miskin ini tidak jelas siapa saja orangnya secara spesifik. Ya, maka barang yang milik umum seperti itu tidak ada zakatnya. Syarat yang kedua adalah dimiliki secara sempurna. Dalam arti orang itu mampu bertasarruf atau membelanjakan atau menggunakan harta itu kapan saja dan dia mampu untuk melakukannya. Tapi kalau misalnya harta itu tidak dalam kekuasaannya, maka harta itu tetap wajib zakat dalam arti jika memenuhi syarat, yaitu mencapai nisab dan haul, tetapi pembayarannya atau pengeluaran zakatnya baru dilakukan jika harta itu sudah ada di tangan. Ya, bisa dikatakan juga harta seperti ini tidak ada zakatnya kecuali kalau sudah di tangan kita. Nah, jadi contohnya apa? Misalnya barang-barang yang hilang, ya, atau barang yang kita simpan tapi kita lupa di mana kita meletakkannya, atau barang yang dirampas oleh orang lain secara zalim sementara kita tidak mampu untuk mengambilnya kembali dan lain sebagainya. Harta-harta seperti itu ya tidak kita zakati kecuali setelah ada di tangan kita. Begitu juga kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan ini adalah harta yang berkaitan dengan hutang piutang. Ini yang sering ditanyakan, maka kembali saya sampaikan di sini bahwa tentu dalam kehidupan kita mungkin pernah memberikan pinjaman yaitu piutang, atau kita malah yang meminjam uang dari orang lain atau hutang. Nah, untuk piutang atau uang yang kita pinjamkan kepada orang lain, maka jika hutang atau piutang itu telah jatuh tempo dan orang yang meminjam itu mudah bagi kita untuk mengambilnya atau menagihnya, dia tidak menolak dan lain sebagainya, maka piutang tersebut wajib kita zakati meskipun kita belum sempat untuk menagihnya atau meskipun uang itu belum ada di tangan kita. Jadi kita tetap wajib untuk mengeluarkan zakat dari piutang tersebut jika sudah jatuh tempo dan orang yang meminjamnya adalah orang yang baik-baik yang mau membayarkan daripada hutang tersebut. Apabila hutang itu sudah jatuh tempo tetapi orang yang meminjam adalah orang yang sulit untuk dimintai pelunasan hutang, atau dia menolak, mengingkari, ya, atau sebab yang lain, dia misalnya bangkrut dan lain sebagainya, tidak ada uang untuk membayar, maka piutang yang ada di tangan orang tersebut belum kita keluarkan zakatnya sampai piutang itu kembali lagi kepada kita. Ya, jadi dalam bahasa lain mungkin tidak ada zakatnya gitu sampai ada di tangan kita kembali. Ya, tetapi secara hukum, secara kewajiban sudah ada kewajiban. Tapi penunaian dari kewajiban itu disyaratkan setelah uang atau harta tersebut kembali kepada kita. Kemudian ada juga keadaan di mana barang itu atau piutang itu belum jatuh tempo, ya, belum saatnya untuk diambil. Maka harta yang seperti ini juga sudah wajib dizakati, tetapi pembayarannya atau pelunasannya nanti kalau uang itu sudah ada di tangan kita. Nah, tetapi dikeluarkan zakatnya adalah dalam semua tahun-tahun yang lalu yang belum kita zakati daripada dari piutang tersebut. Kemudian adapun hutang. Nah, ini hutang yang lebih sering juga ditanyakan, bagaimana kalau kita punya utang kepada orang lain? Ya, apakah hutang kita itu mengurangi harta kita atau tidak? Di dalam mazhab Syafi'i, hutang yang kita miliki tidak mengurangi harta zakat kita. Dalam arti begini, kemarin sudah saya contohkan, misalnya saya punya uang saat ini 100 juta. 100 juta itu secara hukum zakat dia sudah memenuhi syarat. Karena nisabnya sudah tercapai dan misalnya haulnya juga sudah tercapai, maka dia diwajibkan zakat. Tetapi saya punya hutang 50 juta pada orang lain. Nah, apakah hutang 50 juta saya itu dipakai untuk mengurangi dulu total uang yang ada pada diri saya, sehingga yang secara hakiki saya punya 100 juta itu sebenarnya yang benar-benar milik saya itu cuma 50 juta gitu. Nah, apakah hutang mengurangi harta tersebut atau tidak? Di dalam mazhab Syafi'i tidak mengurangi. Maka saya yang saat ini memegang uang atau menguasai uang sebanyak 100 juta, sudah mencapai nisab dan sudah memenuhi haul, wajib saya keluarkan hutangnya, atau wajib saya keluarkan zakatnya,
dan tidak memperhatikan hutang sama sekali, ya. Nah, ini untuk hutang yang mengurangi harta kita. Tapi kalau misalnya hutang yang kita miliki itu hanya sedikit, yang tidak mengurangi nisab sama sekali. Misal saya punya uang 100 juta, sementara hutang saya pada orang lain cuma 1 juta. Nah, yang seperti ini memang tentu tidak mengurangi sama sekali dari nisab, maka dia itu sudah tentu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi sekali lagi rahimakumullah, inilah beberapa keadaan ya antara piutang dan hutang yang perlu kita pahami dengan baik ya, karena sering masalah ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian syarat yang ketiga daripada harta yang wajib dizakati adalah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang dikenai zakat. Jadi harta yang dikenai zakat itu ada batas minimumnya. Kalau dia belum mencapai batas minimum tersebut, maka harta tersebut tidak dikenai zakat. Tapi kalau sudah mencapai atau bahkan lebih, maka baru dikenakan zakat. Berapa batas nisab atau batas minimum ini? Setiap barang zakat memiliki batas nisab yang berbeda-beda, yang insya Allah nanti akan kita jelaskan pada tempatnya masing-masing. Kemudian syarat yang keempat adalah mencapai haul. Haul artinya 1 tahun. Maksud daripada syarat ini adalah bahwa kepemilikan kita dari harta yang sudah mencapai nisab tadi harus melewati atau memenuhi 1 tahun terlebih dahulu. Jadi harta itu meskipun sudah mencapai nisab, tetapi kalau belum haul, belum kita miliki selama 1 tahun, maka belum ada zakat pada harta tersebut. Jadi harus dimiliki dulu 1 tahun. Ya, 1 tahun sudah kita miliki, maka berarti baru kita keluarkan zakatnya. Nah, kalau di tengah-tengah perjalanan haul, di tengah tahun itu, misalnya harta itu sudah kita miliki selama 6 bulan, tiba-tiba harta itu berkurang banyak karena kita pakai untuk kebutuhan, ya, sehingga keluar dari nisab atau berkurang dari nisab, maka dalam keadaan tersebut, dalam keadaan itu haul orang itu dianggap terputus dan kewajiban zakatnya menjadi batal. Nanti kalau misalnya hartanya itu kembali menjadi nisab, ya meningkat kembali, ya maka baru dihitung zakatnya lagi sejak tercapainya nisab tersebut. Nah, rahimakumullah, jadi ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini sama sekali memberikan kelonggaran yang luar biasa kepada orang-orang yang memiliki harta tersebut, di mana syariat tidak begitu saja menarik zakat dari harta yang dimiliki, tapi ditunggu dulu mencapai batas minimum, kemudian dimiliki batas minimum itu selama 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Jika orang memiliki nisab selama 1 tahun, itu menunjukkan bahwa memang orang ini adalah berkecukupan. Ya. Nisab itu kan cukup besar, puluhan juta. Ya, jadi kalau orang itu punya puluhan juta selama 1 tahun penuh, artinya kan puluhan juta itu duit nganggur, duit yang tidak terpakai istilahnya, tidak diusahakan, maka dikeluarkan zakat darinya. Kemudian syarat yang kelima adalah kepastian wujud. Ya, jadi keberadaan harta itu harus jelas. Kalau misalnya tidak jelas, maka tidak ada zakatnya. Dicontohkan di sini adalah misalnya harta yang dimiliki oleh anak yang masih di dalam kandungan, janin. Ya, seperti yang dijelaskan kemarin, seorang janin yang ada di kandungan ibunya, jika ayahnya meninggal, maka janin itu mendapatkan hak waris. Tapi hak warisnya itu menggantung, sifatnya atau statusnya masih belum pasti. Ya, harta ini baru menjadi tetap milik si janin jika ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Tapi kalau dia belum dilahirkan atau nanti dilahirkan dalam keadaan mati, maka status hartanya masih belum jelas, maka belum ada zakatnya. Yang terakhir, alhamdulillah, ini juga sangat penting. Memang dalam mazhab Syafi'i syarat ini tidak disebutkan, tetapi dalam pembahasan selalu disinggung, ya, maka saya sebutkan di sini, yaitu bahwa harta yang dizakati itu harus dapat bertambah. Jika dia tidak bertambah, ya, nilainya atau memiliki potensi untuk bertambah, maka tidak ada zakat di dalamnya. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bahwa barang-barang atau kekayaan yang dipakai sendiri, ya, yang dimanfaatkan sendiri, maka tidak ada zakatnya betapapun nilainya itu tinggi. Betapapun nilainya kemudian bisa bertambah mengikuti perkembangan daripada tahun-tahun. Misalnya kita punya properti rumah, misalnya gedung, ya. Kita punya rumah, kita tinggali, ya. Meskipun kita pakai setiap tahun, nilai rumah itu biasanya akan meningkat. Ya, tanah juga demikian. Biasanya tetap akan meningkat. Tetapi tidak ada zakat pada harta tersebut. Selama kita pakai, maka tidak ada zakatnya.
Bahkan kalau misalnya kita punya rumah, hadirin rahimakumullah, kita punya rumah 10 misalnya, yang kita pakai cuma 1, yang 9 cuma kita pakai kadang-kadang aja. Ya 1 di Surabaya, ya kalau pas kita ke Surabaya kita pakai, ya. Kalau pas enggak ya enggak gitu. Ya kosong begitu aja. Paling yang nempatin adalah orang suruhan kita supaya memelihara rumah itu. Ya satunya di tempat yang jauh, maka rumah-rumah itu selama tidak mungkin bahasa kita tidak diekonomiskan atau tidak digunakan untuk menarik keuntungan dan nilai, maka tidak ada zakat padanya. Termasuk tanah, kita punya tanah berhektar-hektar di berbagai tempat, ya kalau tidak kita sewakan atau tidak kita jual, maka tidak ada zakat pada properti tersebut. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan memiliki potensi bertambah itu adalah jika harta itu memang disengajakan untuk jual beli atau untuk mendatangkan keuntungan, ya melalui bisnis dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah, kemarin pembahasan yang terakhir adalah tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ya berdasarkan semua penjelasan tadi, maka para ulama berdasarkan dalil-dalil menetapkan bahwa ada 6 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua adalah hasil pertanian atau tanaman, yang ketiga adalah hewan ternak, yang keempat adalah barang tambang, yang kelima adalah harta karun atau ar-rikaz, kemudian yang keenam adalah perdagangan. Nah insyaallah keenam harta ini akan kita bahas satu persatu, apa saja kriterianya, apa saja syaratnya, berapa nisabnya, berapa tarif zakatnya, dan bagaimana cara mengeluarkan zakat daripada barang-barang tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini kita akan membahas bab yang ketiga dan keempat dari buku saya ini, Fiqh Zakat, yaitu yang berkaitan dengan zakat hewan ternak dan zakat tanaman atau al-mu'asyarat. Baik, langsung saja akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga, zakat hewan ternak atau al-an'am. Dalil kewajiban zakat hewan ternak. Hewan ternak merupakan salah satu harta yang wajib dizakati. Kewajiban zakatnya berdasarkan sejumlah hadis sahih dan ijma' para ulama. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan surat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke Bahrain yang isinya perintah zakat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil di antara dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat ternak, ya, atau zakat pada hewan ternak adalah sebuah surat yang ditulis oleh Abu Bakar berdasarkan pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para gubernur-gubernur yang ada di berbagai wilayah. Termasuk yang dikirim ini adalah Anas bin Malik yang ketika itu diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi gubernur di wilayah Bahrain. Nah, di dalam surat itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah kewajiban zakat. Allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Islam. Wallati amarallahu biha rasulahu, yang diperintahkan Allah kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'tiha. Maka barang siapa yang meminta dari orang Islam itu sesuai dengan aturannya, maka hendaklah ia memberikannya. Wa man sa'alaha fauqaha fala yu'ti. Dan barang siapa yang diminta lebih tinggi dari aturannya, maka hendaklah ia tidak atau jangan memberi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu disebutkan dalam surat itu nisab dan tarif zakat hewan ternak secara terperinci, baik unta, sapi maupun kambing. Jadi dalam surat itu yang cukup panjang, kemudian nanti akan kita baca isinya juga dalam pembahasan hewan ternak ini, ya. Makanya tidak saya sebutkan di sini betapa Rasulullah SAW sudah menjelaskan secara perinci. Kalau ada sekian hewan maka kewajibannya sekian dan seterusnya. Begitu pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan surat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang diutus ke berbagai negeri, yang isinya adalah penjelasan nisab dan tarif zakat hewan ternak. Juga ada, ya, yang lainnya adalah hadis Ibnu Umar, ya, yang isinya kurang lebih sama. Para ulama telah berijma atau bersepakat mengenai kewajiban zakat ternak. Kategori hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud dalam zakat adalah unta, sapi, dan kambing. Jadi hanya 3 jenis hewan saja, unta, sapi, dan kambing. Tidak ada hewan yang lain yang dikenakan hewan ternak. Oleh karena itu misalnya kalau ada seorang punya peternakan ayam, ayamnya puluhan ribu, ratusan ribu,
maka tidak ada zakat pada ayam tersebut, pada peternakan ayam tersebut, ya. Kecuali kalau ayam itu dijual, maka dikenakan zakat penjualan, ya, baru dikenakan zakat penjualan. Tapi kalau ayam itu punya ayam 100.000 ekor dimakan sendiri atau disedekahkan, maka tidak ada zakatnya. Begitu juga kalau ada orang ternak ikan, ternak bebek, ya ternak apapun, maka tidak ada zakatnya. Kecuali kalau dijual, maka dikenakan zakat penjualan. Juga kerbau, ya, masuk dalam hewan ternak ini adalah kerbau yang dimasukkan dalam jenis sapi dan domba yang dimasukkan dalam jenis kambing. Jadi masuk juga kerbau, ya, masuk dalam sapi, kemudian domba masuk dalam kambing. Hewan ternak inilah yang memiliki banyak manfaat dan mendatangkan banyak tambahan dari keturunannya, susunya dan lain sebagainya, sehingga diwajibkan zakat di dalamnya. Pembatasan pada ketiga jenis hewan ini berdasarkan hadis Anas bin Malik dan Ibnu Umar di atas. Para ulama juga berijma mengenai kewajiban zakat pada ketiga jenis hewan ternak ini. Tidak ada zakat pada hewan lain seperti kuda, keledai, dan bagal. Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada zakat atas seorang muslim pada budaknya dan kudanya. Jadi alhamdulillah sekali lagi tidak ada zakat pada hewan ternak kecuali pada tiga tadi itu, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak ada. Orang punya peternakan kuda, harganya sangat mahal, ya, maka tidak ada zakatnya. Kecuali kalau kuda-kuda itu dijual, maka dikenakan zakat penjualan. Berikutnya syarat zakat hewan ternak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hewan ternak terkena kewajiban zakat, yaitu pertama, mencapai nisab. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap hewan atau setiap harta zakat baru dikenai zakat jika sudah mencapai nisab atau batas minimum zakat. Nah, berapa besaran nisab daripada hewan ternak? Jika kurang dari nisab maka tidak wajib zakat, seperti jika dijual, ditukar, dihibahkan dan sebagainya. Jadi misalnya ada orang punya hewan ternak, ya, sudah mencapai nisab, ya, tiba-tiba dijual sebagiannya atau dihadiahkan, disedekahkan, lalu berkurang dari nisab, maka tidak ada zakat pada hewan ternak tersebut. Jika setelah dijual lalu mendapatkan kembali hewannya itu atau hewan lain sehingga mencapai nisab lagi, maka dihitung sebagai haul baru. Perincian besaran nisab akan dijelaskan di bawah. Jadi ya, misalnya kambing nanti akan kita jelaskan nisabnya 40 ekor, ya. Pas di tengah-tengah tahun tiba-tiba 40 ekor ini berkurang. Kenapa? Disembelih oleh orang itu. Jadi tinggal 35. Ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan, maka tidak ada zakat padanya, ya. Nanti kalau sudah mencapai 40 lagi, ya, baru dihitung nisabnya, ya, dihitung haulnya kembali sejak awal lagi, bukan melanjutkan haul yang lama. Kemudian yang kedua, memenuhi haul, yaitu harus dimiliki selama 1 tahun. Jika kurang meskipun 1 hari, maka tidak diwajibkan zakat. Jadi misalnya ada seorang punya 40 ekor kambing, ya, sehari sebelum zakat tiba-tiba seekor kambingnya mati, jadi tinggal 39, maka tidak ada wajib zakat. Ya, tiba-tiba 1 ekor kambingnya disembelih, dia hadiahkan, maka tidak ada zakat di dalamnya. Anak hewan yang dilahirkan di tengah haul digabungkan dengan induknya jika tidak dihitung haul tersendiri jika induknya telah mencapai nisab. Jadi kalau misalnya ada dalam peternakan ada hewan yang melahirkan, maka anak hewan itu sudah langsung terhitung bagian daripada kawanan ternak yang sudah ada kalau memang sudah mencapai nisab. Maksudnya hewan ternaknya misalnya kambing, dia sudah 40, tiba-tiba ada yang melahirkan jadi 41, maka yang satu itu digabung dalam 40 itu kalau sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, misalnya kambingnya 35, terus ada yang melahirkan, ya, jadi kan 36, ya. Maka kalau sudah 36 ini, ya, digabungkan, tapi nanti nisabnya atau haulnya dihitung sejak mencapai nisab dulu. Jadi itu belum dihitung haul dulu, karena apa? Belum mencapai nisab. Haul itu dihitung atau dimulai kalau sudah mencapai nisab. Ya, jadi kalau sudah 40 baru dihitung nisabnya dari awal atau dari hari pertama. Kemudian yang ketiga, syarat daripada hewan ternak yang dikenai zakat adalah digembalakan di tempat umum. Rasulullah SAW bersabda, fil ibili sa'imati fi kulli arba'ina bintu labun. Pada unta yang digembalakan di tempat umum, maka pada setiap 40 dizakati seekor bintu labun, ya, Abu Daud. Jadi rahimakumullah, seorang yang memiliki ternak tidak dikenakan kewajiban hewan ternak
kecuali kalau ternaknya itu dikembalakan di tempat umum. Nah, ini syarat sangat penting sekali. Syarat ini rahimakumullah menyebabkan bisa saya katakan peternakan modern sekarang tidak ada zakatnya sama sekali. Karena apa? Karena syarat daripada hewan ternak dikenakan zakat kalau pakan yang diberikan kepada hewan ternak itu semua selama 1 tahun berasal dari pakan gratis, bahasanya gitulah. Ya, dari pakan umum, dari tempat gembalaan umum. Misalnya dia pemiliknya ini membawa 40 ekor kambingnya itu ke hutan lindung. Nah, hutan lindung kan punya pemerintah, ya, jadi milik umum. Jadi dia makan rumput di situ, ya, digembalakan di situ. Maka yang seperti itu baru dikenakan zakat. Tetapi kalau dia itu ngaritnya, ya, mencari rumputnya itu, ya, di milik orang lain, ya, atau miliknya sendiri, misalnya dia beli padang gembalaan yang luas berhektar-hektar, lalu dia tanam di situ rumput, dia pelihara rumput, lalu di situ ternaknya dipelihara, makan dari situ, maka tidak ada zakatnya. Jadi di sini memang syarat ini syarat yang saya kira untuk di zaman sekarang ini tidak memungkinkan. Tetapi yang kita ketahui rahimakumullah, yang kita lihat sekarang bahwa peternakan modern itu tidak ada yang dimakan sendiri, ya, tidak ada yang dimakan sendiri. Dalam arti apa? Tidak ada yang semuanya itu mau dijual, maka nanti dia dikenakan zakat penjualan, ya, maka dikenakan zakat penjualan. Kecuali kalau memang nilainya nanti sudah 40 dan memenuhi syarat-syarat yang lain, maka dikenakan zakat hewan ternak. Tapi kenyataannya syarat daripada kewajiban zakat pada hewan ternak untuk zaman ini mungkin sangat sulit terjadi, khususnya yang kita lihat, ya, di Indonesia sekarang yang punya sapi lebih dari 30 atau kambing 40 itu biasanya tujuannya untuk dijual, ya. Oleh karena itu nanti dikenakan sebagai zakat penjualan. Harus dikembalakan di sepanjang tahun. Jadi dikembalakan sepanjang tahun itu di tempat yang milik umum, gratis, milik pemerintah. Tidak ada pemiliknya, rumput itu. Maka disitulah baru dikenakan zakat. Jika diberi makan bukan dari pakan umum, selama waktu yang jika ditinggalkan tanpa makan akan berbahaya bagi hewan tersebut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kurang lebih 2 hari. Jadi kalau hewan itu 2 hari saja, ya, dikasih makan yang dengan usaha, dibeli, misalnya diberikan konsentrat, dibuatkan pakanan fermentasi dan lain sebagainya, ya, maka tidak ada zakat di dalamnya, ya, tidak ada zakat di dalamnya. Jadi selama 1 tahun penuh, 354 hari, yaitu tahun Hijriah, itu harus diberi pakan umum, pakan milik negara atau tidak ada pemiliknya, barulah ketika itu dia dibebankan zakat hewan ternak. Jika tidak dipenuhi, maka tidak ada zakat pada hewan ternak tersebut. Penggembalaan di tempat umum ini harus dilakukan oleh pemiliknya sendiri atau wakilnya yang mukallaf dan mengetahui kepemilikannya atas hewan itu. Juga disyaratkan ketika menggembalakan oleh pemiliknya sendiri atau orang yang jadi suruhannya, ya, bukan orang lain yang tidak jelas siapa. Jadi harus jelas siapa yang mengembalakannya juga. Kemudian yang keempat, bukan hewan pekerja. Juga disyaratkan pada hewan ternak yang dikenakan zakat adalah bukan hewan yang dipakai bekerja. Misalnya apa? Maksudnya membajak, ya, itu nggak ada zakatnya. Dipakai untuk ngangkut barang dan lain sebagainya. Jika hewan itu digunakan untuk bekerja, seperti ditunggangi, untuk menarik barang, membajak tanah dan lain sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya meskipun pekerjaan itu tanpa imbalan atau upah. Rasulullah SAW bersabda, laisa fil awamili syai'un, tidak ada kewajiban apapun pada hewan yang dipakai bekerja. Jadi kalau hewan itu dipakai bekerja, tidak ada zakat di dalamnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau dilihat dari syarat-syarat ini, seperti yang barusan saya sampaikan, adalah bahwa untuk peternakan modern yang ada pada saat ini, yang orientasinya adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan karena untuk bisnis, maka kemungkinan besar tidak ada zakatnya. Karena pastinya yang paling jelas pakannya itu pasti dia buat yang yang baik supaya penggemukannya cepat dan hasilnya bisa banyak. Oleh karena itu hewan seperti ini tidak dizakati secara hewan ternak, tetapi dia nanti akan dikenakan zakat sebagai barang yang dijual dan nanti akan masuk dalam zakat penjualan. Kemudian berikutnya nisab dan tarif zakat hewan ternak. Nisab dan tarif zakat unta yang pertama. Jadi kita akan bicara tentang berapa sih batas minimum zakat pada hewan ternak. Kita akan pelajari, ya.
meskipun mungkin ya sebagian mengatakan kalau misalnya tidak ada zakat pada hewan ternak, untuk apa kita belajar lagi? Jadi rahimakumullah, ya kita tetap perlu belajar lah ya mengenai yang seperti ini, paling tidak karena ini juga merupakan ilmu warisan dari Rasulullah SAW. Meskipun sekarang ini tidak ditemukan objek kajiannya, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya mungkin ada di sebagian tempat, misalnya mungkin di perkampungan yang biasa punya ternak yang banyak ya, seperti yang saya pernah dengar, saya dulu punya teman di Afrika ya, di Djibouti, biasa di negara itu punya puluhan ternak itu biasa ya, dan itu bukan sekedar dijual, memang dipelihara, kerjaan mereka seperti itu. Jadi di beberapa tempat masalah ini masih relevan sehingga tetap kemudian dibahas oleh para ulama. Berikut ini perincian nisab dan tarif zakat pada unta ya. Jadi saya baca secara cepat di sini, sudah saya tulis dalam buku saya ini secara perinci ya. Untuk unta yang mencapai 5 ekor. Jadi kalau kurang dari 5 ekor unta tidak ada zakatnya. Kalau sudah 5 maka kewajibannya 1 ekor kambing 2 tahun atau domba yang umur 1 tahun. Kalau 10 ekor kewajibannya 2 ekor kambing. Kalau 15 ekor unta kewajibannya 3 ekor kambing. Kalau 20 ekor unta kewajibannya 40 ekor kambing. Kalau 25 ekor unta kewajibannya 1 bintu makhot, yaitu umur 1 unta, kewajiban zakatnya adalah 1 unta berumur setahun. Kalau sudah 36 ekor unta maka kewajibannya adalah 1 unta umur 2 tahun atau bintu labun. Kemudian kalau dia punya unta 46, kewajiban zakatnya adalah 1 hiqqah, yaitu unta berumur 3 tahun. Kalau dia punya unta 61 ekor maka kewajiban zakatnya adalah 1 jaz'ah, yaitu unta berumur 4 tahun. Kalau dia punya 76 ekor maka kewajibannya 2 bintu labun. Kalau dia punya 92 ekor, kewajibannya adalah 2 hiqqah. Kalau punya 121 ekor, maka 3 bintu labun. Dan kalau punya 130, maka 1 hiqqah dan 2 bintu labun. Jika lebih dari hitungan di atas, maksudnya lebih dari 130, maka setiap 40 ekor diwajibkan seekor bintu labun, yaitu unta yang berumur 2 tahun. Dan setiap 50 ekor diwajibkan seekor hiqqah, yaitu unta yang berumur 3 tahun. Ini pembahasan ini mungkin susah ya kalau kita sekedar dengar begini, memang paling tidak kita baca, kita teliti, karena untuk menghafalnya agak repot. Ya memang nanti kalau para pendengar tidak punya catatan ya mungkin bisa nanti dicek di internet atau di mana ya, atau di dalam buku saya ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Dasar dalam penetapan nisab ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan sebuah surat ketika mutusnya ke Bahrain. Nah ini dasar daripada kewajiban unta ini ada hadis. Hadisnya panjang ini, hampir di sini dan buku saya ini memakan 2/3 daripada halaman ini gitu. Jadi sangat panjang, saya kira tidak perlu saya baca karena isinya kurang lebih sama dari yang tadi saya sebutkan, yaitu Rasulullah secara terperinci dari unta, punya seorang yang punya unta 5 kena zakatnya sekian, yang punya 10 kena zakatnya sekian, yang punya 15 kena zakatnya sekian, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi Rasulullah sangat terperinci dalam membahas mengenai zakat hewan ternak ini. Berikutnya di sini ada pembahasan yang namanya jubron. Jubron itu adalah penggenapan zakat hewan ternak. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang mengambil zakat ya dari penguasa, ternyata yang ditentukan itu tidak ada, maka dia bisa mengambil yang lebih bagus atau dia bisa mengambil yang lebih rendah, tapi dengan catatan-catatan berikut yang akan kita jelaskan sekarang. Pengenapan zakat hewan ternak atau disebut istilahnya dalam fikih dengan jubron, yaitu jika tidak ditemukan tarif zakat yang sesuai maka diberikan 2 pilihan. Jadi Rasulullah tadi kan sudah menentukan ya, misalnya kewajiban 1 ekor kambing atau kewajiban 1 bintu labun ya, unta berusia 2 tahun, atau bintu makhot usianya 1 tahun dan lain sebagainya. Kalau nggak ada yang seperti itu bagaimana? Nah inilah solusinya di sini. Maka kalau tidak ada yang diinginkan maka pilihannya 2. Naik, yaitu ngambil yang lebih tinggi, yaitu membayar dengan hewan yang lebih tinggi nilainya, tetapi pemilik berhak mendapatkan pengembalian ya dari penguasa yang mengambil zakat itu 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Ya jadi alhamdulillah, kalau misalnya kita seharusnya bayar unta 3 tahun, tapi nggak ada, ya adanya cuma unta yang umurnya 4 tahun. Maka kita kasih unta umur 4 tahun, tapi kita nanti dapat pengembalian ya. Dapat pengembalian dari orang yang mengumpulkan zakat itu berupa 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Bisa juga turun. Tadi kan kita wajib bayar 3 unta 3 tahun.
Kalau nggak ada yang 3 tahun, kita bayar yang 2 tahun, boleh. Tapi harus nambah dengan 2 ekor kambing. Ya, nambah dengan 2 ekor kambing untuk menambah kekurangannya. Yaitu membayar dengan hewan yang lebih rendah, tapi pemilik harus mengenapkan dengan menambah 2 ekor kambing. Ya, misalnya seorang wajib zakat harus memberikan seekor unta jenis hiqqah yang usia 3 tahun, tapi karena tidak ia dapatkan, maka ia memiliki 2 pilihan. Pertama, membayar lebih tinggi dengan memberikan jaz'ah, yaitu yang usia 4 tahun, tapi ia berhak mendapatkan pengembalian 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Atau pilihan kedua, membayar lebih rendah dengan memberikan bintu labun yang usianya 2 tahun, tapi ia harus menambah 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ya, jadi ini kalau nilainya tidak didapatkan ya. Berikutnya, nisab dan tarif zakat sapi. Berikut perincian nisab dan tarif zakat sapi. Untuk 30 ekor sapi, maka kewajiban zakatnya 1 tabi', yaitu 1 sapi jantan atau sapi betina usia setahun. Jadi kalau kita punya 30 sapi baru terkena zakat. Nah, ini mudahnya begitu. Kalau onta 5 saja udah kena zakat. Tapi kalau sapi 30 sapi baru kena zakat. Jadi kalau ada petani ya yang punya 15, 20 belum kena. Tapi kalau 30 baru kena. Ya 30 ini lumayan ya. Sekarang kalau sapi yang sedang-sedang aja untuk kurban itu kan biasanya kecil ya. Nilainya kan sudah 15 jutaan. Kalau 15 juta ya dikali 30 ya, dikali 30 itu sudah berapa? Ya sudah hampir 450 juta kira-kira. Jadi memang sudah cocok untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian kembali lagi di sini, jadi untuk sapi minimal nisabnya adalah 30. Kalau sudah 30 maka terkena 1 ekor sapi. Zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina. Ya. Yang berusia setahun. Kalau sapinya 40 ekor maka dikenakan 1 ekor sapi usia 2 tahun. Kalau sapinya 30 ekor maka dikenakan 2 ekor sapi usia setahun dan seterusnya. Jika lebih dari hitungan di atas maka pada setiap 30 ekor sapi diwajibkan seekor tabi' yaitu sapi usia setahun, dan pada setiap 30 ekor diwajibkan seekor musinnah yaitu sapi usia 2 tahun. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi tabi' dan atau tabi'ah dan setiap 40 ekor musinnah. Berikutnya nisab dan tarif zakat kambing. Berikut perincian nisab dan zakat kambing. Nisabnya jika memiliki 40 sampai 120 maka kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing. Nah, untuk kambing hadirin rahimakumullah, nisabnya adalah atau batas minimumnya 40 ekor. Jadi kalau kita punya 40 ekor baru kena zakat. Kalau masih 30 ya belum kena. Ya belum kena kewajiban zakat. Jadi kalau kita punya 40 sampai 120 baru kewajiban zakatnya baru 1 ekor kambing. Nanti kalau 121 sampai 200 kenanya 2. 201 sampai 399 kenanya 3. Dari 400 dan seterusnya ke atas kenanya 4 ya, kenanya 4. Jika lebih dari hitungan itu maka setiap 100 ekor kambing diwajibkan 1 ekor. Jadi kalau kambing setiap 100 kena 1 ekor. Nah, ini kewajiban zakatnya. Hal ini berdasarkan surat Abu Bakar ya, tidak perlu saya baca lagi, surat Abu Bakar cukup panjang juga di sini. Nah, kemudian cara mengeluarkan zakat hewan ternak. Ini saya baca secara singkat. Kaidah umum dalam pengambilan zakat adalah tidak boleh mengambil hewan yang nilainya tinggi sehingga merugikan orang yang berzakat, dan tidak pula yang nilainya rendah sehingga merugikan para fakir miskin. Jadi kalau mengambil zakat dan zakat dari hewan ternak ataupun dari tanaman dan secara umum tidak boleh ngambil yang terlalu tinggi nilainya, tidak juga yang rendah yang nilainya sedikit. Kalau terlalu tinggi merugikan petani. Kalau terlalu rendah merugikan orang miskin. Di antara pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman adalah iyyaka wa qaraimal amwalihim. Hati-hatilah dari harta mereka yang bernilai tinggi. Jadi dilarang mengambil zakat dari harta yang bernilai tinggi. Dalam surat Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang zakat disebutkan zakat tidak boleh diambil dari hewan yang tua dan buta. Ini adalah hewan yang nilainya kecil. Enggak boleh yang tua, yang buta, yang sakit dan lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain memiliki cacat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil zakat. Tidak boleh mengambil yang bernilai tinggi seperti hewan hamil, besar dan gemuk, kambing jantan yang biasa dipakai untuk membuahi.
Tetapi jika pemiliknya rela dengan memberikan yang bernilai tinggi, maka diterima. Kedua, tidak boleh mengambil hewan jantan dalam zakat kecuali pada 5 keadaan. 1. Dalam zakat 5 ekor unta boleh memilih antara kambing betina atau jantan. 2. Zakat 25 ekor unta dapat memilih unta jantan antara ibnu labun atau hiqqah sebagai pengganti unta betina bintu makhot. 3. Dalam pengenaan zakat atau jubron boleh menggunakan 2 ekor kambing jantan. 4. Zakat 30 zakat 30 ekor sapi dapat memilih tabi' sapi jantan usia setahun atau tabi'ah sapi betina usia setahun. 5. Untuk ke semua hewan yang zakatnya adalah jantan. Jika ke semua hewan zakatnya jantan. Kemudian 3. Tidak boleh mengambil hewan zakat yang sakit kecuali semua ternaknya sakit. Kalau semua ternaknya sakit, ya apa boleh buat, yang diambil yang sakit. Tapi kalau sehat-sehat maka diambil yang sehat. Tidak boleh mengambil hewan zakat yang memiliki aib kecuali jika semua hewan ternaknya memiliki aib. Sama saja seperti tadi. Aib yang dimaksud adalah aib yang mengurangi nilai. Tidak boleh mengambil hewan zakat yang kecil kecuali jika semua hewan ternaknya kecil. Dan keenam, tidak boleh mengganti zakat hewan dengan nilai atau harga, maksudnya uang, dalam bentuk uang, karena zakat adalah hak Allah, sementara syariat telah menetapkan jumlah zakat dalam bentuk hewan ternak. Jadi sekali lagi yang sering tanyakan di zaman ini, boleh nggak kita bayar zakat ternak dengan uang? Tidak boleh, ya, karena dalam syariat ditentukan dengan hewan itu sendiri. Berikutnya bab yang keempat tentang zakat tanaman. Jadi tanaman ini dikenakan zakat. Tapi apa semua tanaman atau hanya beberapa jenis saja? Ini akan kita bahas. Dalil kewajiban zakat tanaman. Zakat tanaman disebut muasyarat atau barang 1/10 karena zakat sebagian hasil tanaman ini adalah 1/10 atau 10% dari total panen. Hasil tanaman adalah salah satu harta yang dikenai zakat. Dasar pensyariatan zakat tanaman adalah Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih." Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu jika ia berbuah, dan tunaikanlah haknya atau zakatnya di hari memetik hasilnya, yaitu panen. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatil anharu wal ghaimul usyuru wa fima suqya bisaniyati nisful usyur." Untuk apa, maksudnya untuk tanaman, ya. Untuk apa yang diairi dengan sungai dan awan atau hujan, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Dan apa yang diairi dengan unta adalah dengan unta adalah 1/5. Unta ini maksudnya adalah unta yang dipakai untuk menyiram tanaman. Kalau zaman sekarang ya mesin macam-macam atau upah orang, maka zakatnya adalah 1/5, ya, 1/5 dari panen. Syarat zakat tanaman. Tanaman yang dikenai zakat adalah tanaman yang memenuhi 3 syarat. 1. Merupakan bahan makanan pokok di masa sejahtera, bukan masa paceklik. Jadi rahimakumullah, ini penting sekali. Jadi tanaman mana sih yang diwajibkan zakat? Yaitu tanaman yang merupakan makanan pokok. Kalau bukan makanan pokok, tidak ada zakat. Sekarang ini banyak yang bertanya, ya, saya tanam sawit, nanam karet dan lain sebagainya, ada zakatnya? Tidak. Ya, kalau dilihat dari tanamannya tidak ada, karena bukan makanan pokok. Ya, jadi yang diambil adalah makanan pokok, ya, yang biasa dimakan di wilayah tersebut di masa sejahtera. Di masa sejahtera itu di masa senang, bukan masa paceklik. Ya. Makanan pokok adalah makanan yang umumnya dapat menopang tubuh manusia. 2, dapat disimpan tanpa rusak. Jadi makanan itu bisa disimpan, bukan yang cepat rusak. Yang ketiga, biasa ditanam oleh manusia. Maksudnya manusia biasa menanamnya, bukan tumbuhan liar lah istilahnya begitu. Ya, manusia bisa menanamnya. Dengan demikian, hasil tanaman yang dizakati adalah mencakup 1. Jenis biji-bijian yaitu gandum, jelai, ya, jelai atau jewawut, beras, jagung, singkong. Nah, singkong ini masuk rahimakumullah, meskipun umumnya orang Indonesia makan singkong ini kalau dalam keadaan paceklik. Tapi di sebagian tempat singkong, bahan atau makanan dari olahan singkong itu dimakan dalam keadaan tidak paceklik. Ya. Nah di sini meskipun jarang tapi tetap dihukumi
atau dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi singkong ini masuk ke dalam zakat yang dikeluarkan atau dikenakan zakat pada tanamannya. 2 jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur saja. Nah, di dalam mazhab Syafi'i untuk buah-buahan yang dikenakan zakat ya adalah hanya kurma dan anggur. Karena kurma dan anggur inilah yang memenuhi 3 syarat tadi. Merupakan makanan pokok, ya memang di Indonesia bukan makanan pokok di Indonesia. Ya, tapi di negeri asalnya di Timur Tengah bukan makanan pokok. Ya, kemudian bisa disimpan, ya kurma bisa disimpan lama, anggur juga dalam bentuk kurma kering atau kismis dan biasa ditanam, bukan tanaman liar. Makanan pokok menjadi standar zakat tanaman karena makanan pokok merupakan kebutuhan mendasar semua orang. Dalil kedua jenis tanaman yang dizakati di atas adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika keduanya diutus ke Yaman. Rasulullah bersabda, "La ta'khudhu shadaqata illa min hadhil arba'ah." Jangan kalian mengambil zakat kecuali dari 4 jenis ini. Asyairu, gandum, asyair jelai, wal hintatu gandum, wazabibu kismis kurma kering, wat tamru kurma kering, ya. Anggur kering dan kurma kering. Nisab, tarif dan zakat tanaman. Kewajiban zakat atas tanaman dimulai sejak biji-bijian mulai menjadi keras dan pada tumbuh-tumbuhan dengan tampak tanda kematangan atau mangkal atau berubah warna. Jadi rahimakumullah, untuk biji-bijian misalnya padi, ya, padi yang paling umum di Indonesia. Seorang petani wajib atau mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada padinya apabila padi itu sudah mulai mengeras. Artinya apa? Sudah berisi dan sudah kelihatan hasilnya, sudah mulai kelihatan hasilnya. Ya, jadi ketika itulah kewajiban zakat ditetapkan. Kalau baru ditanam tidak ada kewajiban zakat. Baru keluar sedikit, ya, baru keluar misalnya awal dari padi begitu sudah baru bunganya atau apalah, ya, itu belum ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, untuk buah-buahan ini dalam hal ini kan berarti kurma dan anggur. Maka kalau sudah mulai kelihatan kemerah-merahan, sudah mulai mangkal, ya. Nah, jadi untuk selain kurma dan anggur tidak ada zakatnya. Misalnya ada orang punya berhektar-hektar duren, nggak ada zakatnya. Kalau duren itu dimakan sendiri. Tapi kalau duren itu dijual, maka dikenakan zakat penjualan. Ada orang punya misalnya sayur-sayuran juga tidak masuk. Dia punya pertanian bayam, pertanian kol, pertanian macam-macam, ya. Tidak ada zakatnya sama sekali kalau dimakan sendiri atau disedekahkan. Tapi kalau misalnya barang-barang tersebut dijual, maka dikenakan zakat penjualan, ya, maka dikenakan zakat penjualan. Nisab zakat tanaman adalah 5 wasak atau sama dengan 300 sok atau 120 mud. Maka nisabnya adalah 1200 sok dikali 510 gram sama dengan 612 kg. Jadi batas minimum atau nisab dari panen yang dikenakan zakat adalah jika hasil panennya 612 kg. Kalau panennya kurang dari 612 kg, maka tidak ada zakatnya. Ya, maka tidak ada zakatnya. Nah, 612 kg itu dihitung kapan? Ketika masih padi, masih ada gabah, ya, atau sudah jadi beras. Nah, ini akan disebutkan di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fi habbin wala thamarin shadaqatun hatta yablugha khamsata ausuk." Tidak ada zakat pada biji dan buah sampai mencapai 5 wasak, yaitu 612 kg. Perhitungan nisab dan tarif zakat biji-bijian adalah berdasarkan hasil panen setelah bersih dari kulitnya, sesuatu yang tidak dimakan. Sementara untuk buah adalah jika hilang airnya atau menjadi kering. Nah, ini alhamdulillah. Untuk padi kita menghitung 5 wasak atau 612 kg sebagai batas minimum adalah kalau sudah lepas biji-bijian itu dari sesuatu yang tidak dimakan. Dalam arti kulitnya itu. Jadi kalau sudah jadi beras baru dihitung. Jadi petani nanti kalau sudah panen, dia kan punya pengetahuan. Oh, kalau ini saya dapat panennya dapat misalnya 50 karung. Ya, 50 karung gabah kering. Ini kalau jadi beras maka sekian. Itu kan bisa dikira-kira. Ya, jadi baru dikeluarkan zakatnya. Jadi sekali lagi menghitung besaran nisab
untuk biji-bijian adalah kalau sudah siap dikonsumsi. Dalam arti sudah dibersihkan dari sesuatu yang tidak dimakan. Ya, kalau padi maka dari kulitnya tersebut. Untuk buah-buahan, kurma dan anggur, kalau airnya sudah hilang, sudah kering. Ya, kalau kurma jadi tamer, jadi kering, itu yang biasa banyak di Indonesia dijual. Kalau anggur sudah jadi kismis, ya sudah jadi kismis. Jadi bukan dihitung ketika masih airnya banyak. Gitu. Jadi dihitungnya kalau airnya sudah menghilang. Sehingga zakat kurma ditunaikan jika sudah menjadi tamer atau kurma kering, dan anggur sudah menjadi kismis atau anggur kering. Pembayaran zakat ini tidak perlu menunggu haul karena zakat tanaman dikeluarkan ketika didapatkan, yaitu masa panen. Nah ini hadirin rahimakumullah, ini ada pengecualian dalam zakat tanaman, tidak disyaratkan haul seperti pada ternak atau pada emas dan perak. Ya, jadi zakat pertanian dikeluarkan kalau panen. Ya, kalau dapat dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau dapat dikeluarkan zakatnya. Jadi nggak perlu nunggu setahun dulu, tapi langsung dikeluarkan zakatnya. Adapun tarif atau besaran zakat tanaman adalah sebagai berikut. Tanaman yang diairi tanpa usaha yang banyak seperti diairi dengan air hujan, mata air, sungai irigasi dan lain sebagainya, tarif zakatnya 10% dari panen. Nah ini perlu kita ketahui baik-baik. Untuk tanaman kalau kita bertani yang pengairannya itu tanpa usaha, ya, mengandalkan hujan, ya, seperti sawah tak ada hujan, atau memang sudah ada sungai yang ngalir di situ, kita tinggal buat celah sedikit lalu air masuk ke tempat kita, ya, atau sudah ada irigasi, maka yang seperti ini dia tidak banyak membutuhkan usaha dan modal, maka besaran zakatnya adalah 10% dari total panen, ya, setelah dibersihkan tadi itu, ya, jadi 10% kalau tidak ada pakai usaha. Tapi kalau pakai usaha berapa? Tanaman yang diairi dengan usaha yang banyak, seperti dengan penyiram, ya, menggunakan penyiram. Ya, jadi nggak pakai irigasi, nggak pakai saluran, tapi pakai penyiram, baik manusia ataupun hewan. Ya, selang air otomatis, pompa air dan lain sebagainya. Tarif zakatnya adalah 5% dari panen. Jadi kalau pakai usaha, pakai modal, zakatnya adalah 5%. Kalau nggak pakai modal, 10%. Tanaman yang setengah masa diairi dengan usaha dan setengah masa diairi tanpa usaha atau tidak diketahui secara pasti, maka kewajibannya adalah 7,5%. Jadi ini di tengah-tengah. Kalau setengah tahun pakai atau setengah musim pakai air gratis, setengah musim pakai duit, ya, pakai usaha, maka dikeluarkannya adalah di tengah-tengah antara 10 dan 5, yaitu 7,5%. Tanaman yang diairi dengan dua cara maka dizakati sesuai kadar penggunaan cara itu dengan dilihat masa tanam dan perkembangan tanaman. Jadi pokoknya yang menggabungkan dua cara tinggal dilihat berapa persen lah penggunaannya. Jadi nanti zakatnya juga dilihat dari persentase itu. Dalil tarif zakat ini adalah hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fi masaqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-ushru." Apa yang diairi dengan hujan dan mata air atau tanaman yang menyerap air sendiri, kewajiban zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Dan apa yang diairi dengan disiram adalah setengah 1/10 atau 5%. Ya, ini dasarnya. Jadi penjelasannya tadi mudahnya gini. Pokoknya kalau pakai usaha, pakai duit, pakai pupuk, pakai tenaga yang banyak, maka 5%. Kalau nggak pakai apa-apa, pokoknya tinggal tebar tanaman. Kita tinggal membuang hama, ya, rumput-rumput, ya, buka air sedikit, maka itu 10%. Jika hasil panen sudah dikeluarkan zakatnya lalu disimpan lebih dari 1 tahun, maka tidak ada kewajiban zakat kembali atas panen tersebut karena kewajiban zakat tanaman hanya sekali karena kewajibannya berkaitan dengan panen, bukan kepemilikan selama setahun. Kalau ada orang misalnya punya sawah lebar, panennya sekarang subhanallah dapat misalnya 10 ton, ya, lalu dikeluarkan zakatnya, misalnya zakatnya 5%, dikeluarkan dari 10 ton itu berarti 500 kilo, ya, 5 kintal dikeluarkan, sudah selesai. Sisa 9 ton setengah. 9 ton setengah itu dimakan dia dan keluarganya saja, nggak ada yang dijual, disimpan bertahun-tahun misalnya, maka tidak ada zakatnya meskipun berulang tahun, ya, terus banyak tahunnya, maka tidak ada zakatnya. Karena apa? Zakat pertanian itu adalah
ketika dipanen saja. Kecuali kalau barang ini nanti dijual, beda lagi. Nah, ini masalah nanti akan kita bahas pada zakat penjualan. Cara mengeluarkan zakat tanaman, ini pembahasan yang terakhir, ya agak panjang sedikit, akan kita baca secara cepat. Dua jenis tanaman yang berbeda tidak saling melengkapi nisab zakat, misalnya beras dan jagung, maka tidak ada zakat kecuali masing-masing dari keduanya mencapai nisab sehingga dikeluarkan zakat dari keduanya masing-masing. Nah, rahimahullah, misalnya ada petani, ya dia satu musim ini tanam dua, padi dan jagung, ya padi dan jagung, maka hasil panennya nggak digabungkan jadi satu, tapi jagung dihitung sendiri 5 wasak, padi dihitung 5 wasak, begitu. Kalau mencapai masing-masing 5 wasak baru dikeluarkan zakatnya. Kalau dua-duanya nggak mencapai 5 wasak maka tidak ada zakatnya pada dua hasil panen tersebut. Dua varietas tanaman dari jenis yang sama saling melengkapi nisab zakat meskipun berbeda kualitas dan warna dan lain. Saya singkat saja rahmatullah. Jadi tadi kalau dua jenis tanaman maka masing-masing dihitung zakatnya. Saya misalnya tahun ini tanam jagung sama beras, ya sama padi, maka masing-masing dihitung, ya nggak digabungkan. Tapi kalau saya misalnya tahun ini nanam padi semua, tapi ada dua macam padi, satu padi wangi, satu padi gogo misalnya, atau macam-macam lah varietasnya berbeda. Maka kalau dia jenisnya masih satu, meskipun varietasnya atau bentuknya itu berbeda, maka digabungkan jadi satu. Misalnya dari gogo ini saya dapat 400 kilo, yang dari padi wangi saya dapat 400 kilo, maka digabungkan 800 kilo sudah mencapai nisab, ya tidak dihitung sendiri-sendiri seperti jagung dan beras tadi. Panen 1 tahun dari jenis yang sama saling melengkapi dalam nisab. Jadi di dalam menghitung panen 1 tahun itu jadikan satu. Jadi misalnya saya nanam, biasa kan padi ditanam setahun 2 kali, ya di tempat umum ada memang sampai 3 kali gitu. Nah, panen yang 1 tahun itu digabung jadi satu. Misalnya sekarang saya nanam bulan Januari, panen misalnya bulan April gitu ya, atau bulan Mei saya panen, ya. Nah, lalu setelah Mei itu saya olah lagi tanahnya. Nanti bulan Juni misalnya saya nanam lagi. Lalu nanti saya panen misalnya bulan September misalnya begitu. Nah, maka panen September dengan panen April ini digabung. Panen September berapa? Saya dapat 500 kilo. Panen September dapat 300 kilo, maka 300 sama 500 dijadikan satu, 800 dikeluarkan zakatnya bareng-bareng, ya. Dikeluarkan zakatnya itu dari dua barang itu karena masih dalam rentang 1 tahun. Kemudian nomor 4 ini sangat penting. Ini yang sering ditanyakan. Biaya pemeliharaan hingga panen, pengeringan, penyimpanan adalah ditanggung oleh petani, bukan diambil atau dikurangi dari panen. Karena Nabi SAW telah mempertimbangkan beban usaha tanaman dalam menentukan tarif zakat tanaman sebesar 10 atau 15%. Sering orang tanya, sekarang kan petani ini sering ngutang pupuk, ya sering ngutang macam-macamnya, namanya keadaan petani, ya. Maka apakah hutang-hutang petani itu nanti kita potong dari hasil panen, baru kita keluarkan zakatnya setelah dipotong atau tidak? Maka para ulama dari 4 mazhab sepakat bahwa semua beban penanaman sampai pengeringan, sampai panen dan lain sebagainya merupakan beban petani secara pribadi, tidak mengurangi hasil panen. Jadi nggak bisa utang tadi itu, misal utang pupuk diambil dulu dari panennya. Misalnya dia dapat panen 800 kilo misalnya atau 1 ton, lalu dia bayar hutangnya, misalnya hutangnya itu nilainya 200 ton, ya dia jual kemudian dia bayar itu. Lalu zakatnya dari mana? Dari 800 setelah dikurangi utang ataukah dari 1000 ton? Dari 1000 kilo? Panen atau zakatnya adalah dari 1000, bukan dari 800. Ini kesepakatan ulama 4 mazhab. Karena apa? Nabi sudah mempertimbangkan itu. Nabi SAW ketika menentukan besaran tarif zakat 10% atau 5%, itu mempertimbangkan usaha. Kata Nabi, kalau yang pakai usaha ya 5%, yang nggak pakai usaha 10%. Berarti udah selesai pembahasannya. Ya, hutang kemudian pupuk itu bagian dari usaha. Jika petani menjual tanaman setelah ia wajib zakat, maka tidak sah jual belinya pada bagian tanaman yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Jadi kalau misalnya ada petani, ya padinya itu sudah mangkal, sudah mau kelihatan panennya hasilnya, toto dijual, ya toto dijual, maka jual belinya itu sah pada selain zakat. Karena misalnya pertanian itu kan sudah wajib zakat. Ya sudah wajib zakat dan harus dikeluarkan zakatnya, toto kok dijual.
Nah, jual belinya itu boleh tapi pada bagian yang tidak kena zakat. Misal, nanti setelah dipanen hasilnya 1 ton. 1 ton ini dia tadi mengeluarkan usaha, maka dia keluarkan 5%, yaitu 50 kilo. Ya, 50 kilo. Sisanya 950. Yang bisa dijual itu yang 950 itu. Ya, adapun yang 50 yang 50 kilo yang merupakan zakat nggak boleh dijual, karena itu apa? Hak orang miskin itu. Karena itu bagian dari zakat, haknya orang miskin. Jadi tidak bisa dijual. Kemudian jika tanaman itu rusak, nah ini juga misalnya tanaman itu pas sudah wajib zakat ya sudah bagus, tiba-tiba ada bencana alam, rusaklah pokoknya. Akhirnya hasilnya tidak maksimal, tidak mencapai zakat, maka tidak ada zakat pada harta orang tersebut. Terakhir, rahimakumullah, tidak boleh mengeluarkan zakat tanaman dalam bentuk uang. Ini juga seperti hewan ternak tadi, tidak dikeluarkan zakat itu dalam bentuk uang, karena Rasulullah SAW sudah menentukan dikeluarkan dalam bentuk apa yang dihasilkan oleh petani tersebut. Rahimakumullah, ya. Ini ada beberapa pertanyaan, saya cepat saja menjawabnya. Bib, kalau zakat penjualan kena berapa persen? Zakat penjualan itu dagang kenanya 2,5% dari total aset yang bergerak, yaitu aset yang dijual, barang yang dijual. Ya, nanti akan kita jelaskan secara terperinci. Tapi intinya adalah 2,5% dari aset atau dari barang yang dijual. Mohon izin bertanya, apakah seorang yang berprofesi sebagai pedagang emas yang nilai harta emasnya sudah nisab atau haul, tapi emas itu adalah barang dagangan, apakah wajib zakat dan bagaimana? Iya. Nah, ini kalau emas, orang yang dagang emas, ya, emas itu dikenai zakat emas. Tapi kalau dijual kan berarti ada potensi zakat penjualan. Nah, maka zakatnya dari salah satu saja. Ya, bagaimana mengetahuinya? Kalau misalnya emas itu sudah mencapai nisab, ya, ketika dijual, maka dia dikeluarkan nisab emas itu. Ya, dikeluarkan, kalau untuk emas ini dikeluarkan dari nisab emas, yaitu 2,5%. Jadi emas yang dijualnya itu berapa? Di jumlah totalnya, misalnya dia dagang itu totalnya ada 1000 gram, maka dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari 1000 berapa? 25 gram. Itulah besaran dari zakatnya. Assalamualaikum Bib, mohon izin bertanya, bagaimana jika orang yang punya hutang sedang sudah ditagih terus oleh orang yang dihutangi, tetapi orang yang hutang itu tidak mau membayar. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau kita punya utang, kita meminjam pada orang lain, lalu yang dipinjamkan itu pas ditagih males bayarnya, mengingkari macam-macam alasannya, maka tidak diwajibkan zakat pada harta itu sampai kita terima dulu uang itu. Kalau kita terima baru kita zakati. Tapi harus dizakati sesuai tahun-tahun yang dilewati, uang itu belum dizakati. Misalnya di tangan orang tersebut 5 tahun, maka kita keluarkan zakatnya 5 tahun. Seperti itu kurang lebih, ya. Jadi bukan 1 tahun saja. Nah, ini juga saya mengingatkan berkaitan dengan ini juga, hukumnya haram kalau ada seseorang yang kaya atau mampu membayar hutang, kemudian dia menunda-nunda daripada pembayaran hutang. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun, ya, keengganan orang kaya bayar zakat itu adalah kezaliman. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, layyul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Orang kaya yang malas bayar hutang, maka sudah halal kehormatannya dan dirinya. Artinya boleh dicela dan boleh dihukum oleh penguasa karena dia malas untuk membayar hutangnya. Dan ini termasuk daripada dosa yang harus kita hindari. Jadi kalau kita punya hutang, punya sesuatu yang kita bayarkan, maka bayarkanlah. Jangan sampai kita menunggaknya itu. Setiap detik kita menunggak, padahal kita mampu bayar, itu adalah dosa dan kezaliman kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, demikianlah karena waktunya yang sudah membatasi kita, demikianlah kajian kita pada hari ini. Maka seperti biasa kita tutup dengan berdoa kepada Allah agar kajian kita semakin diberkahi dan dapat keridhaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma warfa' 'anil waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal fitan wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma akshif wasrif 'anil waba' ma la yakshifu wa la yasrifu illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.